Saya tuh masih sebenarnya agak geli-geli gimana gitu. Saat seseorang itu membahasakan dirinya daddy seperti itu, ini konten gimmick atau memang ada perasaan beneran antara Pak Dodi dan Ayu Wisya. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dodi selama ini, mungkin saja Pak Dodi ini bikin konten. Cuman ya memang yang harus diwaspadai di sini adalah kasihan kepada Mayang yang coba kita lihat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Dodi ini bikin geger lagi. Jadi ada ini challenge atau kayaknya yang di TikTok gitu loh. Orang masangin cincin, terus nanti yang masangin yang dipasangin ya. Yang dipasangin ceweknya atau siapa kayak yang seperti itu. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Tapi Pak Dodi dan mantan musuhnya, musuh bebuyutan nggak ya, Ayu Wisya ini melakukan challenge itu. Setelah kemarin berdamai, Pak Dodi dan Ayu Wisya tampak ini semakin akrab. Terus melakukan hal itu, melakukan jumpa pers saat setelah Lebaran. Ayu datang ke rumahnya, terus ceritanya ini rumah atau enggak ya? Ceritanya silaturahmi, ketemu dengan Pak Dodi dan Mayang, dan terus kemudian merencanakan untuk nanti di Bali ketemu lagi. Ini menguak banyak hal, membuat saya mengerti beberapa hal, nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum itu, saya tuh masih sebenarnya agak geli-geli gimana gitu. Saat seseorang itu membahasakan dirinya daddy seperti itu, tapi nggak ke anaknya gitu, tapi ke orang-orang yang lain, daddy gitu. Padahal kita kan tahu tuh, kalau daddy ini kesannya jadi kayak daddy, tahu kan ya, daddy tahu kan. Jadi ya makanya saya ngerasa sedikit geli gitu kalau ada seseorang bilang daddy. Tapi ya ini menjadi keunikan yang kalau dia ini public figure, ini seharusnya jadi hal yang akan unik banget dan bisa dijual. Nah, perkara jual menjual ini yuk kita akan lihat menggunakan kartu. Apakah ini konten gimmick atau memang ada perasaan beneran antara Pak Dodi dan Ayu Wisya? Sulit untuk memberitahukan karena kalau di dalam ya dunia entertainment, segala sesuatu itu kadang-kadang ada yang demi engagement. Oh ya, kalau demi engagement kayaknya ada salah satu selebgram yang baru ini katanya ke-spill gara-gara ngomong, oh ini demi engagement. Nah, nanti akan kita bikin di konten yang lain. Selebgram muda, nggak muda juga ya, udah mulai berumur. Maksudnya sudah 20-an, hampir 30, nanti kita akan ngobrol ya. Nah, tapi di sini The Night of Wands, ini kita lihat bahwa ini ada sebuah tujuan tertentu yang memang dibuat di sini. Jadi ini bukan karena nggak sengaja, tapi memang dibuat. Tapi kan kalau kita ngomong seperti itu, banyak yang akhirnya sekarang juga jadi besar itu karena awalnya dibuat tapi ternyata punya perasaan. Torik dan Fuji salah satunya. Lesti dan Rizky Bilar juga dipertemukan di sebuah acara TV. Jadi awalnya konten ternyata beneran. Nah, tapi kalau yang ini saya yakin bahwa Pak Dodi dan Ayu Wisya ini konten. Nah, tapi apakah konten ini sampai ke beneran nanti? Kalau menurut saya ini masih jauh panggang dari api. Tapi yang pasti ingin saya sampaikan kepada Pak Haji Faisal, Pak, Anda kayaknya harus lebih rileks dan tenang. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dodi selama ini, mungkin saja Pak Dodi ini bikin konten. Jadi semua hal-hal yang kemarin itu benar-benar menghebohkan, jangan-jangan loh ya, ini diduga bisa saja ternyata beliau ini mungkin bikin konten. Karena setelah melihat ini, oh ternyata Daddy ini jangan-jangan seorang konten kreator. Itu yang saya sekarang curigai. Dan kalau memang benar seperti itu, dari video yang ada Ayu Wisya, Mayang, dan Pak Dodi di sini kelihatan banget Pak Dodi itu menikmati. Nggak terlihat kaku, nggak terlihat canggung di sini. Bahkan waktu dia ngomong, ya Ayu Wisya sebagai teman, terus Ayu Wisya menimpali, ih kok temen doang sih? Ya TTM, dia ngomong begitu loh. Ini sesuatu yang saat kita melihat Pak Dodi itu dengan lugas melakukan hal ini tadi, terus kita bandingkan misalnya dengan Pak Faisal yang constantly itu memang merasa, aduh apalagi nih. Jadi ini akhirnya membuat saya ini sedikit bernafas lega karena kayaknya apa yang terjadi ini bisa jadi ini adalah konten gitu. Jadi kalau memang iya, ya nggak apa-apa juga, masih halal di sini. Tapi ya kita lihat bahwa Daddy di sini itu sangat-sangat dia ini menikmati sekali perannya ini tadi. Nah, peran apa kira-kira yang dimainkan oleh Daddy? Sebelum kita ngomongin peran, saya pengen ngomong bahwa
ini tuh kayaknya ada seorang yang memodali, seseorang yang memiliki resource berupa channel ke media atau mungkin ya punya sumber daya uang di sini, dan terus kemudian membuat karakter Dedi ini tadi dimunculkan seperti itu. Jadi kalau saya berpikir kan beliau ini kan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain yang berhubungan dengan keluarga Pak Faisal dan Gala ini tadi ya. Ini kita bertanya-tanya, Dedi ini punya usaha apa ya yang bisa membiayai dia untuk selalu kayak nggak kelihatan kerja gitu loh. Nah ini kan satu hal yang kita juga, ini jangan-jangan, dan saya yakin memang ada seseorang kayaknya di belakangnya yang memodali beliau ini dengan segala ya ini tadi, hal yang dilakukannya di sosial media. Jadi kalau memang sudah seperti ini, selain saya bernafas lega, ya semoga ini semua akan bisa jadi sesuatu yang menghibur, memberikan inspirasi, dan ya kita hargai beliau mungkin sama seperti orang-orang yang juga akhirnya kalau dulu itu berperan di sinetron seperti itu. Saya ingat pernah ngobrol langsung dengan ini pemain sinetron, kawakan, senior banget, sudah almarhum, jadi Om Toro Margens waktu itu. Orangnya baik sekali, ramah sekali, ngobrol, tapi kalau di sinetron dia terlihat sangat antagonis dan orang-orang bakal benci banget. Dia diam aja wajahnya itu benar-benar menyiratkan kalau dia ini kayak seseorang yang memang selalu antagonis. Nah, tapi ya beliau ini kan kerja, cari uang memang seperti itu tadi. Nah, apakah karakter seperti ini yang mungkin akan dikejar oleh Dedi di sini? Kita akan coba lihat menggunakan kartu. Apa yang kira-kira memang diplot? Nah, The Knight of Swords. Kita akan tahu bahwa sebenarnya dalam dunia entertainment ini ada yang sweetheart, public sweetheart. Ya, Pak Haji Faisal dan keluarganya ini kan sweetheart. Apa yang dilakukannya itu selalu ada yang ngebelain. Apapun yang akan dikerjakan selalu akan dibela. Walaupun ya namanya orang kan, kadang-kadang ada satu tindakannya yang multi tafsir seperti itu. Tapi hampir nggak ada yang menjelekkan, kecuali haters ya. Memang pekerjaannya begitu. Tapi kita lihat bahwa ini public sweetheart. Sama kalau kita bilang misalkan Nagita Slavina dan Raffi, ini sweetheart. Dan semua orang pasti akan mendukung. Nah, tapi ada juga yang ternyata orang-orang ini itu mendapatkan nafkah dengan memerani sebuah peran yang di on air dan juga off air. Ini adalah seorang public enemy. Kita lihat ada Vicky Prasetyo dengan semua kontroversinya. Kalau wanita yang saya kenal dekat dan saya mulai ya, ini orangnya sebenarnya baik, tapi memang dia suka untuk muncul dengan hal-hal yang kontroversial, itu Barbie Kumalasari. Nah, terus kemudian ada Lucinta Luna. Dan yang terakhir, ini kalian pasti nggak akan berdebat kalau saya sebut Aldi Taher. Nah, ini orang-orang yang memang constantly itu bikin satu statement yang membuat kontroversi. Dan terus kemudian orang-orang ini memperdebatkan. Tapi sebenarnya kalau kita ketemu sama orang, ini orang-orang yang memang baik, orang-orang yang memang ya mereka ini apa adanya saat kalau kita ketemu sama teman-teman kita, tapi mereka mengetahui bahwa memang hal seperti ini itu mendatangkan sebuah possibility career untuk mereka ini tadi. Nah, harapan saya sih Dedi ini ya seperti itu gitu loh. Orangnya sebenarnya baik, orangnya sebenarnya memang ya niatnya semuanya baik, tapi ya memang ya yang tersisa perannya adalah itu, mungkin itu yang harus dilakukan oleh beliau. Dan kalau ini diseriusi, saya yakin sebenarnya bisa naik. Asalkan ketemu dengan konsultan yang tepat dan diarahkan. Cuman ya memang yang harus diwaspadai di sini adalah kasihan kepada Mayang yang coba kita lihat. Kalau karakter ini tadi tetap ada dan Mayang ini masih satu paket dengan Pak Dodi, akan kasihan dan dia ini akan terimbas untuk karakternya jadi seperti itu. Padahal Mayang sebenarnya memiliki satu kesempatan yang mungkin sama dengan kakak kandungnya Vanessa Angel untuk bisa menekuni apapun yang dia ingin tekuni. Dan harapannya memang ya kalau bisa, kalau memang Pak Dodi di sini terlihat sudah mulai bikin konten sama Ayu, dipisahin Pak, jangan muncul bareng. Karena ini peruntukannya sepertinya berbeda. Nah, coba dipertimbangkan lagi. Dan since ini di dunia entertainment, yang penting kita tidak menghasut dan mengarahkan ke hal yang buruk. Saya pikir sih ini adalah bentuk dari ya, kehidupan yang sebenarnya akan seperti apa. Jika ini terjadi, maka sebenarnya semua orang ini tadi akan mendapatkan ya satu nasib yang akan lebih baik setelah mereka semua ini mengalami tragedi. Ingat loh, mereka semua ini mengalami tragedi ditinggalkan oleh Vanessa Angel dan Bibi dalam kondisi yang mendadak dan tidak terelakkan. Dan kalau ini terjadi, at least satu keluarga ini kan akhirnya terkenal banget dan mendapatkan banyak sekali keberkahan gitu. Nah,
siapa tahu Pak Dodi pun akan kecipratan rezeki dengan ya memilih peran ini tadi dan ya dijalani saja gitu. Kalau menurut saya loh ya. Ya untuk Dedi di sini siapa tahu akhirnya mengambil peran ini dan semoga memang ini mendatangkan banyak hal positif seperti yang dibilang vibe positif saja yang kita tayangkan di sini. Tapi tidak hanya itu, saya pikir ini semua itu nggak akan lama kecuali mereka ini benar-benar memutuskan sesuatu yang akan continuity. Kita nggak ngomongin tentang public enemy dan sebagainya, tapi kalau saya misalkan menyebut pengacara paling kondang di Indonesia, orang pasti langsung akan sebut Bang Hotman Paris. Nah, apakah beliau memang yang paling kondang? Mungkin kalau dalam banyaknya kasus yang ditangani atau besar kasus yang pernah dikerjakan, orang akan memperdebatkan. Tetapi pengacara paling kondang yang dari atas sampai bawah ini tahu. Kalau pengacara ya Hotman Paris itu ya beliau. Nah kenapa? Karena selain beliau memang kontroversi, beliau juga memunculkan satu image yang dengan cincin-cincinnya yang luar biasa, pakaiannya yang serba mewah itu tadi, tapi juga kemauannya dia untuk menyamar jadi orang-orang yang berkekurangan di televisi dan terus kemudian melakukan hal-hal yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nah, hal seperti ini mungkin bisa diplot. Karakter apa yang kira-kira cocok ya untuk Dedi di sini? Coba tulis komentar di sini. Kalau seandainya seseorang disebut Dedi itu harusnya kayak gimana gitu loh. Seorang Dedi kan kesannya kayak sugar daddy gitu ya. Tapi Dedi yang ini bakal kayak gimana? Menurut kalian tulis di bawah sini. Tapi ya tetap kalau ini tidak dilakukan baik secara visual dan juga secara konsep, saya takut bahwa nanti kalau ini tidak berhasil akan berakhir tragis dan Dedi ini bisa jadi akan kasihan, akan sendiri hingga akhir hayatnya. Maka harapannya beliau akan bisa menekuni karir ini tadi, masuk sajalah udah ke dunia entertainment, udah kadung gitu. Orang juga udah kenal, siapa sih yang nggak tahu seorang Dodi Sudrajat seperti sekarang ini. Tapi ya itu tadi harus diplot dan memang diarahkan ke arah yang benar di sini. Sehingga kalau kita ngomongin tentang Pak Dodi Sudrajat ini rasanya nggak akan habis. Tapi kalau ditanya tentang apakah memang ada hubungan antara Dedi dan Ayu Wisya, saya sepertinya melihat tidak ada. Ini pure konten. Jadi kalau ada orang yang menjodohkan, nggak akan lah. Nah, yang saya lihat di sini lebih bahwa beliau nanti akan bertemu dengan wanita yang selanjutnya. Ini wanita yang memang lebih muda, tapi nggak semudah Ayu Wisya juga. Karena saya lihat nanti wanitanya ini kan datang membawa anak. Dan anaknya ini juga nanti akan ikut beserta keluarga Pak Dodi ini tadi. Nah, saya juga merasakan bahwa wanita ini memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Sehingga nanti saat bertemu, dia memang akan tahu bahwa ya bertemu dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai konten kreator. Sehingga dia pasti akan memaklumi bahwa apa yang dilakukan di balik layar dan saat dia itu melakukan ini mungkin adalah sesuatu yang berbeda. Sehingga saya sangat mendukung kalau ternyata beliau ini menjadi konten kreator dan harapannya memang kemarin itu beliau itu membuat konten, harapan saya di sini. Sehingga semua keributan yang ada ini ya harapan saya sih adalah sesuatu hal yang mungkin akan bisa diakhiri dengan sebuah perdamaian, bahwa itu semua kemarin adalah sebuah kesalahpahaman dan semoga ada titik terang dan juga rezeki dan berkah untuk keluarga-keluarga yang memang kemarin sempat berduka karena ditinggalkan keluarga mereka yang tercinta. Ini yang bisa saya bacakan. Kalau kalian sendiri kira-kira bagaimana? Apakah hidup kalian juga seperti sebuah konten? Apakah banyak kesialan yang kalian jumpai? Ingat, tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan masa depan selain diri kalian sendiri. Maka ciptakan masa depan kalian dengan menghubungi nomor di bawah ini untuk melihat kartu yang akan bisa kalian lihat dan kalian pilih masa depan terbaik versi kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.